Oke, teman-teman, selamat datang di kelas pendidikan Pancasila. Sore hari ini kita akan bicara sebuah tema yang baru terkait dengan sila keempat, ya. Dan menurut saya sila ini sangat relevan sekarang ini. Sekarang ini sekolah demokrasi, ya. Tidak kita temukan pertama-tama di ruang kuliah, tapi di jalan. Kalau kalian buka pintu siang hari ini di Jogja, sedang ada aksi, ya. Dan kita bisa belajar tentang demokrasi, ya, dari aksi-aksi demonstrasi itu. Maka nanti saya akan mengundang kalian untuk memberikan tanggapan kalian, ya, terhadap aksi demonstrasi yang memiliki hashtag mosi tidak percaya atau tolak Omnibus Law, ya. Bagaimana kalian mengalami dan apa yang bisa kita pelajari tentang demokrasi dari aksi-aksi itu. Mari kita lihat tayangan ini sejenak, dan setelah itu saya akan mulai ngajak ngobrol dengan kalian. Ini aksi massa untuk tanggal 8 Oktober. Kita menolak Omnibus Law.
Baca bukumu, kalau udah kena kutu aku, bersihkan panumu, biar tak menulari diriku. Upan. Oke, mungkin buat kalian yang dari luar Jawa ya, mungkin kalian tidak membayangkan bahwa kuliah kalian di Jogja ya akan menjadi kuliah yang istimewa ya. Mungkin tidak akan terlupakan kalian menyaksikan beberapa aksi, sesuatu yang mungkin kalian tidak bayangkan ketika datang ke Jogja, kayaknya kuliah apalagi di pendidikan keagamaan Katolik ya, akan ayem-ayem saja, akan bergelut dengan kitab suci, dengan ajaran gereja, buku-buku liturgi, tetapi ternyata kuliah kalian ya istimewa tahun ini terutama ya, karena kalian berjumpa dengan gerakan mahasiswa dalam jumlah yang besar, dan ini adalah sekolah demokrasi ya, maka kita mau mencari apakah ada sesuatu yang kita bisa belajar dari yang kalian lihat dalam 2-3 minggu ini, bahkan hari ini, atau tahun ini ya. Maka mari kita mulai dari Ronald Turnip. Yuk, Ronald Turnip. Ya, mumpung internet kamu kayaknya lagi bagus ya siang hari ini. Yuk, di-unmute dulu. Oke, kelihatannya malah masalah ya. Fajar, Filipus Fajar. Yuk, gimana? Filipus Fajar, ya. Komentar kamu ya terhadap mungkin soal demokrasi atau rakyat atau perwakilan rakyat yang kamu lihat ya dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama dengan aksi-aksi mahasiswa dan bentuk-bentuk aliansi kerakyatan ya. Kamu punya pendapat apa, Fajar? Ya, menurut apa yang saya lihat dalam berita, dalam demo-demo yang ada di Jogja beberapa hari yang lalu, sebenarnya mereka bagus menyuarakan suara rakyat. Cuman cara yang dia lakukan itu salah, Mo. Karena terlalu anarkis banget gitu. Hingga merusak fasilitas umum, bahkan membakar kafe dan lain sebagainya. Dan juga untuk para perwakilan rakyat, seharusnya Omnibus Law juga nggak disahkan pada saat situasi seperti ini. Karena kan situasinya juga kan masih pandemi gitu. Dan sedangkan masyarakat Indonesia ini kan lagi fokus untuk menghadapi pandemi ini. Bagaimana caranya mereka tetap bisa bertahan hidup dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi malah DPR menetapkan atau mengesahkan Omnibus Law. Dan itu sangat menjadi tanda tanya besar bagi rakyat Indonesia, Mo. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi ini semacam produk yang disahkan pada waktu yang salah ya, menurut Filipus ya. Nah, menurut kamu, kalau kamu mencoba ya, semacam mengenali, masuk dari perspektif mahasiswa, bisa dibenarkan enggak aksi mereka, bahkan yang dalam hal itu tentu ya, ada kerusakan fasilitas umum ya. Kalau kamu mau mencari sisi positifnya, kira-kira alasannya apa ya, Filipus? Mengapa mereka harus melakukan aksi seperti itu?
mungkin salah satunya mereka melakukan itu ya supaya mereka didengar suaranya. Tetapi kan nggak harus menggunakan hal-hal anarkis seperti itu, mau bisa mengirimkan surat atau melalui sebuah forum gitu. Nanti bisa disampaikan kepada wakil rakyat gitu, mau. Oke, jadi yang bisa kamu sampaikan adalah mungkin mengutip ya penyair Wiji Tukul ya. Penderitaan itu sudah sampai di leher ya, tidak bisa ditahan lagi ya. Ini adalah bagian yang paling vital ya, maka orang harus keluar. Nah, Filipus mempertanyakan ya caranya ya, apakah harus turun ke jalan atau kita mengirim surat kepada DPR atau meminta DPR untuk melihat ulang produk yang sedang dia rancang dan disahkan ya, misalnya dengan penundaan. Nah, kita ingin mendengar suara yang lain. Ronald Turnip sudah bisa terkoneksi lagi? Mas Romo. Ya, oke. Apakah suara saya jelas, Romo? Oke, suaranya jelas. Ya. Baik, Romo dan teman-teman sekalian. Kalau menurut saya, oke, kelihatannya Ronald Turnip masih ada masalah ya. Tidak apa-apa, nanti kita coba lagi ya, Ronald. Bersabarlah. Sekarang Franz, Jaung. Gimana Franz? Pendapatmu? Ya, gimana pendapatmu? Kalau saya sih hampir sama dengan si Philip, Romo. Gimana? Mereka memberikan apa sih namanya ini? Mereka marah, namun marahnya itu nggak tersampaikan. Jadinya mereka mengincar fasilitas-fasilitas umum itu, Romo, karena yang mereka targetkan tidak sampai, jadinya mereka ngincar kayak kafe yang dibakar dan benda-benda lain yang saya lihat di Yogyakarta sih, Romo. Menurut Franz ini berlebihan atau masih wajar ya, karena nggak didengerin, maka yang mereka lakukan ya seperti itu, tapi itu lebih untuk meminta perhatian ya, tidak anarkis. Iya, Romo. Gimana menurut begitu, Franz? Berlebihan sih, Romo, karena itu malah fasilitas-fasilitas yang ada di Jogja tuh malah dirusak. Jadi menurut kamu itu sudah berlebihan ya? Iya, Romo. Oke, jadi teman-teman kurang lebih yang dilakukan mahasiswa, aliansi rakyat itu nanti yang dalam pembicaraan Nurkolis Majid disebut sebagai civil society ya. Jadi masyarakat madani yang berada di antara negara dan rakyat ya. Ini seringkali menjadi penyalur kalau misalnya ada aspirasi rakyat yang tidak tersampaikan dan kemudian mau disampaikan kepada negara ya, dan demokrasi itu rumahnya ya di civil society itu ya, kalau itu terbentuk ya entah oleh kalangan terpelajar termasuk kita di sini ya, kita diharapkan menjadi bagian dari civil society ya. Oke, Ronald Turnip sudah terhubung lagi. Saya tidak ingin mengecewakan kamu hari ini, jadi saya beri kesempatan. Di unmute dulu ya, yuk. Baik, terima kasih Romo dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf Romo, jaringan saya kurang bagus ya. Pokoknya sebisanya. Kalau iya Romo. Kalau dari tanggapan saya sendiri terhadap demo Omnibus Law yang 2 minggu lalu itu cenderung ke arah yang destruktif Romo. Karena di satu sisi saya tidak ingin menyudutkan mereka-mereka yang berbeda pandangan dengan saya. Tetapi memang saya melihat pola ataupun skema dari demo tersebut tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang yang ataupun kelompok yang berintelektual begitu. Karena bagi saya, ya mahasiswa itu menjadi teladan begitu kalau menyalurkan aspirasi, bukan merusak tempat-tempat umum, halte ataupun kafe-kafe lainnya begitu. Dan juga ini yang paling saya soroti Romo. Sejumlah
kelompok ataupun sejumlah golongan di antara mereka tidak tahu ataupun tidak memiliki motivasi yang besar untuk turun ke jalan. Mereka hanya ikut-ikutan begitu. Ayo demo, ayo begitu. Nah, jadi informasi yang mereka dapat itu menurut saya belum tentu sepenuhnya itu valid. Begitu. Jadi mereka hanya mendengar dan ingat itu berita yang belum tentu begitu benar, belum mereka saring, mereka langsung turun ke jalan. Memang kalau secara umum saya pro memang kepada RUU Omnibus Law tersebut kalau secara umum. Tapi walaupun saya pro, tapi saya tidak menyudutkan mereka begitu. Tidak menyudutkan mereka yang berbeda pandangan dengan saya begitu. Ya, ini kan negara demokrasi toh. Jadi wajar kalau ada pendapat itu kalau dari saya, Romo. Oke, saya kira yang intinya, menarik itu sangat dari tidak terpuji. Itu menurut saya, Romo. Ronald Turnip adalah salah satu yang istimewa dari masyarakat demokratis ya, bahwa proses itu jalan terus ya. Jadi ada ketidaksetujuan, ada kesetujuan, itu sesuatu yang wajar. Dan kalau tidak ada kesepakatan, lalu ya mari kita bicarakan ya, sehingga lalu kesepakatannya itu menjadi bulat ya. Nah, persoalannya adalah apakah kekerasan itu memang direncanakan ya? Karena kalau kekerasan itu direncanakan, lalu itu menjadi masalah ya, karena kekerasan yang memang di set up ya, lalu itu untuk rakyat ya tidak bisa dibenarkan, terutama karena berakibat pada perusakan fasilitas umum ya. Kalau untuk pemilihan, kita bisa tahu hanya mahasiswa dilihat pada terakhir pemilihan. Ya, ini ada suara Ajeng ya yang masuk. Enggak apa-apa ya. Agung, gimana Agung? Agung belum terhubung. Roslinda. Ya. Roslinda bisa terhubung? Bisa, Romo. Ya, gimana Ros? Kamu melihat demokrasi juga demonstrasi ya yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ya. Kamu kan tinggal di Tukangan toh, pasti merasakan dari dekat ya bagaimana demonstrasi itu berlangsung. Gimana Ros? Apa yang bisa kamu bagikan untuk kelas ini? Kalau menurut saya Romo itu melihat nggak cuma di Jogja sendiri atau saya juga ngikut berita dari daerah-daerah lain kayak Jakarta kayak gituan Romo. Yeah. Menurut saya itu yang jadi permasalahannya itu komunikasi si Romo. Pertama kan rakyat itu kecewa karena dari pihak DPR itu mengesahkan undang-undang ini tanpa memberitahukan tanggal pengesahannya. Jadi itu seakan-akan menutupi kayak gitu Romo, menutupi dari masyarakat. Nah, kemudian ternyata dari dari pihak DPR itu juga tidak melakukan penjelasan atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat apa isi dari undang-undang itu. Karena kan sebelumnya memang ini diperdebatkan oleh beberapa pihak. Karena isinya tuh menurutnya banyak yang tidak disetujui gitu Romona. Menurut saya itu juga situasinya pengesahannya itu tidak pas kayak gitu. Ditambah lagi dari pihak DPR itu tidak menjelaskan atau menginformasikan terlebih dahulu terutama pasal-pasal yang menjadi permasalahan dari pihak-pihak yang tidak setuju tentang itu Romo. Nah, kemudian dari miskomunikasi ini muncullah berita hoax yang jadinya membuat topik ini jadi suatu permasalahan yang panas gitu sampai akhirnya berlanjut pada demonstrasi kayak gitu. Nah, untuk yang kemarin saya lihat, yang saya ikuti juga dari penjelasan berita-berita gitu Romo, memang saya juga setuju dengan tindakan dari mahasiswa sendiri untuk melakukan demonstrasi. Nah, yang saya lihat itu kemarin yang melakukan perusakan ataupun
yang tindakannya itu udah menunjuk ke anarkis seperti itu Romo, itu menurut saya bukan dari pihak mahasiswa. Karena dari beberapa berita yang saya lihat gitu Romo, itu tuh ada dari kelompok-kelompok atau oknum-oknum tertentu yang itu seperti mengadu domba kan gitu Romo, antara pihak masyarakat, mahasiswa yang mengajukan atau menyampaikan aspirasinya dengan pemerintah. Jadi itu seakan-akan membuat permasalahan itu jadi panas lagi gitu Romo. Jadi menurut saya di sini komunikasi itu sendiri harusnya dari awal sudah ada pemberitahuan, sudah ada sosialisasi dari pihak pemerintah terhadap masyarakat gitu Romo. Nah ditambah lagi setelah beberapa hari dilakukan demonstrasi itu dari pihak DPR itu tidak ada melakukan konferensi pers kayak gitu Romo untuk menjelaskan ke masyarakat. Nah sampai akhirnya kemarin tuh saya lihat Pak Jokowi sendiri yang menjelaskan itu. Nah seharusnya kan saya komunikasi ini sudah harus dilakukan sebelumnya gitu, bahkan seharusnya kayak gitu sebelum ini disahkan gitu sih saya Romo. Oke, terima kasih Ros. Ini juga menarik ya, terutama dengan kehadiran media sosial ya. Informasi itu bisa menggelinding dengan sangat cepat, menjadi viral ya, dan tidak hanya fakta, melainkan juga seringkali hoax ya. Dan di tempat kita dalam beberapa peristiwa ya, hoax itu seringkali bahkan ya mengalahkan fakta ya. Jadi yang seringkali kita edarkan ya, itu seringkali hoax ya, yang kemudian kita minta maaf ya, mengapa bahwa kita ikut mengedarkan itu ya. Saya kira yang penting juga dari kata-kata dari Roslinda adalah hilangnya check and balance ya. Jadi yang dilakukan oleh DPR dengan RUU-nya Omnibus Law ini tidak dapat check and balance ya dari masyarakat ya. Sehingga di mata mahasiswa lalu ini menjadi lambang tirani ya, kediktatoran ya, karena hanya ada satu pihak yang menciptakan, menentukan ya, dan tidak mau mendengarkan suara yang lain ya. Lalu mahasiswa mengambil jalan terakhir ya. Nah, jadi biasanya demonstrasi itu kalau sudah menggumpal ya, ketidakpuasannya ya, dan kita belajar dari tayangan yang kita lihat ya di kelas sebelumnya, bagaimana misalnya apa yang diberikan oleh teman-teman aktivis 98 untuk generasi sekarang ini ya, agar kita tidak hanya ketemu di lapangan lalu demo bareng gitu ya. Jadi kayak dia bilang kita transaksional aja di situ ya, mestinya kita membangun opini bersama, kita punya kesepakatan isu yang diangkat, dan itu biasanya nanti juga akan mengurangi ya kemungkinan ada penumpang gelap ya di dalam demonstrasi kita. Oke, saya masih ingin mendengar suara dari kalian. Novita Mone. Novita ada? Kalau tidak ada, Chris Manto. Cornelius. Ya. Gimana, Chris Manto? Suaranya tidak kedengaran ya? Halo Romo. Oh ya, Novita, gimana? Apa pendapat kamu? Ya Romo. Apa pendapat Novita terhadap demokrasi dan demonstrasi yang berlangsung akhir-akhir ini? Kalau saya pribadi ya Romo, karena jaringannya di sini ya Romo, di kampung yang agak susah diakses dan menonton videonya juga setengah mati ya Romo. Nah, kalau untuk saya pribadi, tapi di tempat Romo, kamu gimana? Ada demo juga? Kalau itu nggak ada Romo, soalnya di kampung kan Romo. Oh oke. Tapi di kotanya? Kalau di kotanya nggak ada juga Romo, soalnya permasalahannya itu tidak sampai di kota-kota gitu Romo. Mungkin hanya di khusus Jogja barangkali.
Iya, mungkin mungkin khusus masih Jogja barangkali ya Romo. Kota-kota besar biasanya memang mulai dari Jakarta, Jogja, ya, Makassar, Surabaya, Medan. Biasanya kota-kota itu jadi barometer ya. Ya, tapi sejauh kamu bisa baca, bisa lihat, kamu punya komentar apa? Kalau untuk saya secara pribadi ya Romo, tanggapan saya terhadap video tersebut memang ada benarnya Romo. Misalnya kalau kita menyuarakan pendapat kita, jadi disitulah kesempatan buat kita untuk menyuarakan apa ya Romo, pendapat kita kepada orang-orang intelektual itu agar mereka menyadari ya Romo, kalau untuk membuat keputusan bersama itu harus juga kebersamaan itu diutamakan Romo. Misalnya suara-suara dari rakyat begitu Romo, bukan hanya menentukan suara mereka sendiri, mengambil keputusan pun mereka sendiri lakukan Romo. Jadi seharusnya musyawarah itu lebih diutamakan. Soalnya saya itu Romo belum menonton habis videonya karena jaringan di sini itu terlalu lemot Romo. Ya, segitu aja Romo mungkin dari saya. Oke, jadi terutama mereka yang akan terdampak ya dengan Omnibus Law itu perlu diajak bicara ya. Dan karena tidak diajak bicara, lalu mahasiswa, lalu aliansi rakyat itu maju ke depan untuk mewakili ya, untuk sementara waktu sampai nanti rakyat yang terdampak itu bicara sendiri ya. Dan mengapa kemudian demonstrasi dipilih, biasanya di kalangan para aktivis ya, ada moto ini ya yang seringkali dikatakan di dalam banyak aksi ya, yaitu kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak kita siapa lagi ya. Siapa lagi. Dan itu yang mendorong, ini sangat terkenal misalnya di Filipina ya, jargon ini, dan kemudian dibawa juga ke tempat-tempat lain ya. Oke, terima kasih Mone ya. Mudah-mudahan aksesnya lancar terus ya. Agung. Oke, Romo. Ya. Agung, ada? Atau Krismanto sudah bisa terhubung lagi? Halo. Ya, gimana? Ya. Suaranya agak keras sedikit ya, nggak kedengaran. Iya, Romo. Begini Romo, kalau menurut saya sebenarnya ini kan permasalahannya bukan permasalahan yang baru kan Romo, karena ini sebenarnya udah terjadi juga mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Betul. Nah dari situ kan kalau menurut saya dari pihak para wakil rakyat itu seharusnya berkaca dari permasalahan yang sudah, bahwa waktu itu sempat ingin disahkan, tetapi juga ada ada beberapa pihak yang tidak setuju, sehingga juga menimbulkan juga dulu sempat ada demo dan segala macamnya yang dulu tenar-tenarnya juga anak-anak SMK itu. Yeah. Nah sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya kurangnya pemahaman atau musyawarah kepada masyarakat sih Romo, karena kemarin kalau menurut saya ini sudah cukup reda semenjak Jokowi klarifikasi itu, Jokowi klarifikasi adanya hoax di Omnibus Law ini, itu sudah cukup reda. Nah itu kenapa kok tidak di awal atau sebelum disahkannya Omnibus Law itu sudah dimusyawarahkan kepada masyarakat, atau mungkin malah Omnibus Law ini sebagai bisa dijadiin kayak percobaan gitu Romo, kayak mencoba dulu bagaimana selama 1 tahun misalnya atau 2 tahun itu bagaimana, apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana yang sekiranya tidak dapat dilaksanakan atau dievaluasi lalu apa yang kurang dan apa yang lebihnya baru disahkan kalau menurut saya. Karena waktu itu juga kalau nggak salah waktu ganjil genap di Jakarta juga kan itu juga ada uji cobanya. Nah kenapa kok Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada uji coba? Karena mengingat waktu itu sudah ada
demo juga sudah ada beberapa pihak yang kurang setuju. Begitu Romo kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi apa ya? Omnibus Law ya, dari istilahnya saja kan memang ini apa ya, sebuah hukum, produk hukum yang akan memayungi ya, yang selama ini apa ya, hukum-hukum yang lain ya, yang biasanya bisa saling tumpang tindih ya, dan memang di situ ada kerumitan ya, karena ini kan hukum yang akan memayungi banyak hal ya, sehingga kamu tadi usul menurut saya menarik ya, bahwa mengapa tidak kita berlakukan ad experimentum ya. Jadi dicoba selama beberapa waktu dan kemudian kita evaluasi ya, karena kalau tidak kita coba dulu, kadang-kadang kita tidak tahu ya apakah dampaknya itu positif atau negatif ya. Lalu manajemen risiko ya, kamu tadi bilang juga seandainya klarifikasi ini diberikan lebih awal oleh siapapun ya, mestinya memang oleh DPR, dan kalau klarifikasi itu harus disampaikan oleh Presiden, biasanya keadaannya darurat ya, genting ya, maka Presiden langsung mengambil langsung ya semacam amanat untuk bicara kepada publik ya. Nah, menurut saya ini istimewa karena ya itu ya, saya kira tagline ya, mosi tidak percaya itu kuat sekali dalam arti karena ya hubungan kita berawal dari kepercayaan itu ya, maka kalau perwakilan rakyat tidak mendapatkan kepercayaan lagi, itu menjadi masalah besar ya. Ketika rakyat, katakanlah sekarang ini kan kalau teman-teman melihat ya, ada dalam demonstrasi itu ada suara-suara ya untuk ya sudah kita membuat dewan rakyat independen ya, karena mereka merasa bahwa suaranya tidak terwakili lagi ya oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang konstitusional yang kita miliki. Oke, terima kasih. Susi. Ya. Susi ada? Iya, Romo. Ya, gimana Susi? Kamu kan terdampak juga atau kamu kan tinggal di dekat, melihat dari dekat peristiwanya. Kamu sendiri gimana? Melihat dari dekat, kamu membayangkan nggak ketika kamu kuliah di Sadar, di pendidikan keagamaan Katolik, saya kan lihat kayak gini selama saya masih kuliah ya. Gimana, Susi? Awalnya saya tidak membayangkan bahwa saya akan melihat seperti ini, Romo. Tapi ketika saya melihat yang kemarin waktu hari Kamis itu, saya greget sendiri, Romo. Gregetnya gimana? Karena apa? Satu, di awal tuh baru-baru mereka datang dari Malioboro itu gregetnya pengen ikut juga, Romo. Kok pengen? Apa? Kamu tergeraknya karena apanya? Ya mungkin gara-gara rame-rame seru gitu, Romo. Tapi ketika demo itu tidak berhenti sampai sudah sore, saya juga bukan sedikit sih, cuma nyesal gitu lihatnya yang tadi itu seru-seruan gitu, karena seperti yang dibilang Philip sama Ros itu mungkin ada oknum lain yang antara mahasiswa dan Romo dan ketika mahasiswa membuat perlakuan yang seperti itu, ada memunculkan Romo, orang-orang baru yang ingin menyelesaikan, tapi seperti mau menyelesaikan tapi malah menghakimi mahasiswa tersebut. Kemarin waktu itu demonya itu kan belum selesai sampai sekitar jam 7 gitu kan, Romo. Nah, bapak-bapak dari tukangan itu pada datang semua bawa bambu gitu. Dan bapak-bapak itu kayak marah besar kepada mahasiswa karena bukan begitu cara mahasiswa untuk demo gitu. Dan jika saya ikut, maksudnya sebagai mahasiswa itu memang sih baik untuk mengajukan pendapat gitu, tapi kan
sekarang kan zamannya sudah modern. Menurutku tanpa melakukan kekerasan seperti itu, cukup demo di lapangan atau di bundaran UGM sana, media kan sudah menyorot gitu, dan melalui media itu menurut saya suara itu udah dapat tersampaikan ke pemerintah gitu, Romo. Oke, terima kasih Susi ya. Jadi menyatakan pendapat itu sendiri menurut Susi ya ada tempatnya ya, ada tempatnya, dan sekarang ini dikanalisasikan ya, bahkan ada bisa menjadi suara yang lantang besar terutama dengan media ya. Lalu Susi tadi mengangkat isu juga ya, bahwa pada titik tertentu demonstrasi mahasiswa barangkali kontraproduktif ketika misalnya masyarakat setempat lalu melakukan perlawanan terhadap itu ya, karena memandang bahwa cara yang dipilih mahasiswa itu berlebihan ya, misalnya sampai karena ditunggangi lalu ada kerusakan fasilitas umum dan seterusnya ya. Nah, saya kira teman-teman, karena ini sudah hampir selesai, yang istimewa dari yang kita lihat adalah pentingnya oposisi ya, agar ada check dan balance ya. Fungsi oposisi adalah di situ ya. Pada saat yang bersamaan dengan adanya oposisi itu, lalu kita bisa bicara tentang pentingnya tuntutan demokratisasi ya, dan kita yang terdidik akan menjadi bagian dari civil society ya, rumah di mana demokrasi itu hidup, dan kita berharap bahwa roh demokrasi itu senantiasa